Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari latihan soal PAT kelas 11 tahun 2022. Dan yang saya bahas ini berhubungan dengan bab bunyi. Nomor 1, suatu gas diatomik memiliki kapasitas kalor pada volume tetap 5/2 R. R itu adalah konstanta gas universal. Terletak dalam ruang tertutup, massa jenis dan tekanan gas pada keadaan ini adalah 3,5 kg per meter kubik dan 225 kilopascal. Laju rambat bunyi dalam gas ini adalah berapa? Kita jawab ya. Kita jawab. Kapasitas kalor gas pada volume tetap sudah diketahui yaitu 5/2 R. Massa jenisnya juga tahu, tekanannya diketahui, ini saya jadikan Pascal ya. 225 kali 10 pangkat 3 Pascal. Yang ditanya kecepatan bunyi dalam gas tersebut. Nah, kita tahu bahwa yang namanya CP itu adalah CV ditambah R ya. Nah, ini ada dalam pelajaran termodinamika. Nah, jadi kalau begitu CV-nya 5/2 R ditambah R hasilnya adalah 7/2 R. Itulah nilai CP. Nah, sedangkan konstanta Laplace-nya bisa dihitung CP per CV yaitu 7 dibanding dengan 5 ya. Karena setengah R-nya habis. Kenapa kita hitung konstanta Laplace? Karena kecepatan bunyi dalam gas terhubung dengan konstanta Laplace. Nah, kita juga harus ingat bahwa PV itu nRT, persamaan gas ya, PV nRT. Nah, PV nRT, N-nya, molnya saya ganti M per MR kali RT ya. Nah, padahal massa itu adalah massa jenis gas dikalikan volume. Volumenya ini saya coret sehingga dapat saya tulis P sama dengan rho per MR kali RT. Nah, jadi kalau begitu P per rho itu nilainya adalah RT per MR. Kita tahu cepat rambat bunyi dalam gas dirumuskan akar gamma RT per MR. Jadi RT per MR-nya saya ganti dengan P per rho. Nah, akhirnya kita dapat rumus V sama dengan akar gamma P per rho. Nah, kita tinggal masukkan bilangan aja. Gamma itu 7/5, P-nya 225 kali 10 pangkat 3, sedangkan rho-nya 3,5. Nah, 7 dibagi 3,5 itu 2 ya. 2 kalikan 225 itu kan 450 dibagi 5 berarti 90. 90 kali 10 pangkat 3 itu berarti 90.000 ya kan? 90.000 di akar. Kalau di akar jadinya adalah 300 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Nomor 2, dawai yang panjangnya 1 meter diikat kedua ujungnya dan dipetik sehingga di sepanjang dawai terbentuk gelombang stasioner dengan jumlah perut 4 buah. Jika cepat rambat gelombang yang terjadi adalah 120 meter per sekon, maka frekuensi getarannya sebesar berapa? Kita jawab. Panjang dawainya 1 meter, jumlah perutnya 4, kecepatan rambat gelombang pada dawai 120 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi bunyi yang dihasilkan. Nah, kita tahu bahwa dawai itu diikat kedua ujungnya. Di ujung-ujungnya pasti terjadi simpul. Nah, katanya ada 4 perut. Kalau saya gambar seperti ini ya. Jadi kalau panjang dawainya itu L, di sepanjang dawai ini terbentuk 4 perut. Kalau 4 perut berarti ini jumlah panjang gelombangnya sebanyak 2 ya. Jadi ini 1 lambda, 2 lambda. Jadi kalau begitu L itu sama dengan 2 lambda di sini. Nah, L-nya sudah diketahui 1, 2 lambda, berarti lambdanya ketemu setengah meter. Kalau lambda sudah ketemu, ya frekuensinya kan P per lambda. Jadi V-nya 120, lambdanya setengah. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 240 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3. Pipa organa terbuka menghasilkan 2 nada harmonik berturut-turut, 243 Hz dan 324 Hz. Nada dasar pipa organa ini beresonansi dengan nada dasar dawai yang panjangnya 50 cm. Cepat rambat gelombang stasioner pada dawai adalah berapa? Oke, nah kita jawab ya. Nah, pipa organa buka itu menghasilkan nada harmonik berturutan seperti ini. Setelah 243, 324 tidak ada nada di antaranya. Nah, kalau kita mencari frekuensi nada dasarnya, pipa organa buka ini ya tinggal mengurangkan 2 nada berturutan ini. Fn plus 1 dikurangi Fn. Jadi 324 dikurangi 243. Hasilnya 81 Hz. Inilah nada dasar yang dihasilkan pipa organa buka. Nah, terus kemudian untuk dawai, panjangnya diketahui setengah meter. Ini 50 cm ya, setengah meter. Nah, nada ke N, frekuensi nada ke N dari dawai itu bisa dirumuskan N plus 1 kali V per 2L ya.
Oke, kalau ini F0 nada dasar, berarti E-nya diisi 0, 0 tambah 1, V per 2L. Akhirnya F0-nya dapatnya V per 2L. Nah, kalau terjadi resonansi, kalau resonansi itu kan frekuensinya harus sama. Jadi frekuensi nada dasar yang dihasilkan pipa organa buka harus sama dengan frekuensi nada dasar yang dihasilkan oleh dawai. Nah, frekuensi nada dasar pipa organa buka sudah tahu, sedangkan untuk dawainya adalah V per 2L, gitu ya. Saya taruh sini. Nah, sedangkan F dari POB, nada dasarnya itu sudah diketahui 81. Nah, ini V-nya ditanyakan kan, 2 kali L, tapi L dari dawai itu adalah setengah meter. Jadi kalau begitu, ini saya kalikan 1, jadi V-nya ketemu 81 meter per sekon. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Seseorang berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz, sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 660 Hz mendekati orang tadi dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka orang itu akan mendengar pelayangan dengan frekuensi berapa? Kita jawab. Nah, ini kalau saya gambar ya, ini ada sumber 1, diam relatif terhadap pendengar. Ini orangnya berdiri aja kok ya, berdiri. Tapi dia bergaya gitu ya, berdiri dia bergaya. Nah, ini kecepatannya ya 0 karena diam berdiri di sini ya. Nanti mendengarnya 0 kecepatannya. Terus kemudian ada sumber lain, sumber 2, ini bergerak mendekati pendengar ini. Kecepatannya adalah 10, frekuensi 660 Hz. Sedangkan yang diam terhadap pendengar tadi, frekuensinya 676 Hz. Kalau diam berarti kecepatan sumbernya nggak ada ya, 0 ya. Oke, sekarang perhatikan, orang ini mendengar frekuensi bunyi dari sumber 1. Dia tidak mengalami efek Doppler, frekuensi bunyi ini yang didengar oleh pendengar akan tetap sesuai dengan aslinya. Kenapa demikian? Karena relatif diam sumber 1 terhadap pendengar. Jadi tidak mengalami efek Doppler, jadi frekuensi yang didengar dari sumber 1 sama dengan aslinya yaitu 676 Hz. Nah, tetapi dari sumber 2 ini mengalami efek Doppler karena sumber ini mendekati pendengar. Nah, berdasarkan efek Doppler, frekuensi yang didengar V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan dengan Fs. Tentu saja Fs-nya Fs2, Vs-nya Vs2. Nah, karena Vp ini 0, berarti ini 0, berarti pembilangnya tinggal V saja di sini ya. Nah, terus kemudian yang bawah, ini pakai min, sumber mendekati pendengar. Nah, ini baca aja setan, S itu setan, P pemburu hantu. Nah, kalau setan mengejar pemburu hantu, itu setan yang bodoh. Karena setan ini mau ditangkap, kok malah mengejar pemburu hantu. Jadi kalau begitu, setan ini setan yang bodoh. Jadi kalau begitu, ini tandanya harus min. Ya tentu saja kalau ada sumber mendekati pendengar, itu kan frekuensi yang didengar akan meningkat. Sehingga penyebutnya ini harus mengecil. Oleh sebab itu, ini tandanya min kan. Jadi min VS2 gitu. Nah, kita lanjut. Kecepatan bunyi di udara 340, ini saya masukkan di sini ya, VS2-nya adalah 10. Nah, sedangkan FS2 itu adalah 660. Jadi ini 330, ini 660, berarti kan 2 kalau dibagi. 2 kali 340, itu 680 Hz. Nah, jadi F layangannya itu ya selisih frekuensi yang didengar dari sumber 2 dengan sumber 1 ini. Jadi EP2 dikurangi EP1 karena EP2 lebih besar daripada EP1. Jadi kalau saya kurangkan ini 680 kurangi 676, hasilnya adalah 4 Hz. Jadi inilah frekuensi layangan yang ditanyakan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5, taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 desibel. Apabila 10 mesin sejenis dihidupkan bersama, maka taraf intensitasnya berapa? Kita jawab. Jumlah sumber 1, TI-nya 50. Kalau 10 berapa? Nah, kita bisa mencari hubungan TI dengan jumlah sumber dengan memakai rumus seperti ini. TI2 itu sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1. Nah, TI1 adalah 50, N2 N1. N2 10, N1-nya 1. Nah, ini log 10. Log 10 itu 1 ya. Jadi kalau begitu 50 ditambah dengan 10 ini kan. Hasilnya adalah 60 desibel. Jawaban yang tepat C. Nomor 6, 2 mesin diesel pada jarak 10 meter menghasilkan TI 20 desibel. Bila ada 20 mesin sejenis dinyalakan serentak pada jarak 1 meter, akan menghasilkan taraf intensitas sebesar berapa? Kita jawab. Nah, ini jumlah sumber 2 pada jarak 10 meter, TI-nya 20 desibel.
Nah, kalau jumlah sumbernya diubah 20 pada jarak 1 meter, berapa TI yang dihasilkan? Nah, yang didengar oleh pendengar. Nah, oke, sekarang mari kita lihat ya. TI2 itu sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 ditambah dengan 20 log R1 per R2. Jadi ini kalau jumlah sumber diubah, jaraknya diubah, maka rumusnya jadi panjang seperti ini ya. Oke, kita tinggal masukkan TI1 itu 20, N2, N1 saya masukkan 20 per 2, R1, R2 saya masukkan 10, nah R2-nya 1, jadi ini akhirnya saya dapat berapa ini? Log 10 ya, log 10 itu 1, ini log 10 juga 1. Jadi ini 20 ditambah 10 ditambah 20, berarti hasilnya adalah 50 desibel. Jadi jawaban yang benar adalah D.